Banyak orang yang sok ngerti sound, terus ngajarin, tapi ilmunya salah. Kan kasihan yang belajar kan. Halo guys, welcome back to podcast Kamar Dugan. Kali ini gue bersama sound engineer yang terkenal, Sarbianto. Nggak terkenal juga sih Iya. sebenarnya. Terkenalnya karena banyak cewek. Di Tapi nggak ada yang nyaman mental juga. Iya sih, setidaknya ya terkenal lah di kalangan tertentu. Ya minimal di warkop lah. Hiroi. Heroi. Kita mesti minta endorsean loh dari Hiroi kalau kita sebut-sebut nama ya. Ini kayaknya tiap podcast bareng orang semuanya orang hero ya. Hiroi mania. Heroi mania. Bukan hero mania, ini komunitas podcast heroi namanya. Oh iya. Tapi kan heroi banyak kan. Iya benar. Heroi. Om Agus, jangan lupa ya. Subscribe. Ya pasti itu tak akan ntar menghindari percekcokan yang tidak diperlukan. Aduh. Kalau sama Nanda, aku mau nonton karena Nanda. Belum. Oh, belum. Yang Nanda itu kan totalnya sekitar hampir sejam lah. Aslinya itu 2 jam. Oke. Sejam yang tak potong itu banyak yang tidak layak tayang. Bukan maksudnya tidak layak tayang itu bukan kata-kata kotor ya. Tapi menghina orang yang terlalu banyak. Dipotong-potong jadi sejam tok yang aman lah, tidak menghina orang. Itu sampai bawa-bawa Deddy Kobuzier. Wah itu sebenarnya naikin Nah, loh. pengen. Tapi permasalahannya adalah aku belum siap bermasalah. Gue pasti bisa ya kayak gue bilang di podcast gue lah. Gue bikin podcast ini kan cuma buat intinya biar ngomong nggak muter-muter. Iya benar. Nah kalau awak mau bikin, oh ya, kok Sarwi ini punya YouTube channel dan ada Instagram juga nggak sih? Ada. Iya di Instagramnya dan pokoknya cari yang banyak ceweknya. Link artis cewek yang seksi-seksi biasanya aku ada di situ. Iya, linknya ya. Cari di follower ya. Following Following. siapa itu pasti ada. Jadi kalau kelebihannya kalau ngikutin follow Instagramku tuh adalah dirimu akan banyak dapat link cewek-cewek seksi. Iya. Dan itu ngerusak apa namanya yang bukan timeline. Kalau yang search itu apa sih namanya? Di Instagram. Search apa itu namanya? Iya, pokoknya yang gambar lensa itu kan. Iya, langsung keluar semua ya kan, cantik. Perkara cuma follow, lihat following dia, langsung rusak. Aduh, apa ya itulah namanya, mungkin yang tahu diam-diam aja. Tapi kita nggak bahas masalah cewek, gue pengen bahas masalah konten. Oke. Nah, aku kan sound engineer. Nah, di kontenmu kan tentang sound. Iya. Itu targetnya untuk sound engineer doang atau gimana? Targetnya sih malah lebih ke nggak sound engineer sih, tapi lebih ke orang-orang yang seneng sound, pengen belajar sound, tapi sekolah sound itu di Indonesia satu mahal, kedua susah nyarinya, dan itu tidak sekolah sound itu tidak ada di mata pelajaran pada umumnya karena dia belum masuk ke pemerintah juga kan. Terus keduanya banyak orang yang sok ngerti sound terus ngajarin tapi ilmunya salah, kan kasihan yang belajar kan. Iya benar. Nah itu, jadi dari itu aku akhirnya bikin YouTube itu tadi bikinnya adalah untuk ngasih tahu sih gimana sih dasarnya teori itu gimana, lebih ke situ sih. Nah pertanyaan gue tadi, itu kan ada orang ngajarin tapi salah. Ya. Nah tahu salahnya biasanya dari mana? Kalau dari orang, bukan dari expert ya, untuk dari secara umum bisa tahu itu salah gimana? Nah itu, kalau orang yang nggak tahu basic, misalnya nih kita nggak pernah makan soto, terus kita dikasih soto, terus dia bilangnya ini bakso loh gitu, orang mungkin percaya loh. Iya sih. Karena dia nggak pernah makan soto, nggak pernah makan bakso. Gitu. Misalnya nih aku dikasih roti gitu, ini apa? Oh ini donat, padahal sebenarnya pizza misalnya, dan aku nggak pernah makan dua-duanya, aku akan percaya bahwa itu pizza loh. Kecuali orang yang pernah makan donat dan pernah makan pizza pasti enggak, itu bukan pizza, itu bukan donat, itu pizza. Atau setidaknya dia pernah makan pizza, dia pernah makan donat tapi nggak pernah makan pizza. Enggak, itu bukan donat, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Yang jelas itu bukan donat, dia bisa bilang begitu karena dia udah pernah tahu duluan. Nah, yang kasihan itu adalah nggak tahu apa-apa diajarin salah. Mereka akan anggap oke, ini pizza padahal donat, atau kebalikannya. Misalnya seperti itu. Nah, kasihan kan, terus tiba-tiba dia dengan pedenya, nih gue bisa bikin pizza nih, padahal dikeluarin donat gitu kan. Itu lebih ke situ.
Berarti anggaplah ya di kayak event kesalahan yang kalau event nggak mungkin lah ya. Banyak Ya maksudnya yang dia belajar sama orang yang kasarnya bukan di expertise itu terus dia ngerjain sound di sound ya. Otomatis kan dia ini ruangannya kayaknya ruangan tertutup lah ya. indoor indoor apa biasanya ya, acara seminar ya. Seminar di kantor-kantor lah ya. Kan pasti tertutup gitu kan ya. Nah, sound engineer yang salah biasanya akan melakukan anggap aja lah nih sound engineer yang apa ya, yang salah didik ya. Nah, yang salah didik ketika dia dikasih mixer, kesalahan apa yang pada umumnya bakal terjadi? Untuk misalnya kayak anggap gue yang nggak pernah sama sekali megang yang nggak pernah megang mixer. Gue tahu cuma dengar suara. Ya. Nah, ini enak apa enggak? Maksudnya, nah itu nentuin yang salahnya itu gimana? Maksudnya, kayak gitu lah. Rata-rata kebanyakan yang paling sering kelihatan itu adalah orang itu takut dengan gain. Jadi, kok ini gainnya kecil banget sih mas? Iya pak, kalau dibuka nanti takutnya feedback. Lah udah di feedbackin belum? Oh jangan pak, nanti kalau feedback gimana? Lah terus sekarang aku nanya, kalau memang seperti itu ya, kita tanyain balik. Lu taunya feedback dianggap arah jam tau, kata biar gampang arah jam ya. Arah jam berapa nih dibukanya? Ntar feedback. Nggak tahu pak, soalnya saya belum pernah feedbackin, makanya saya nggak berani buka gede-gede, takutnya feedback. Padahal yang benar adalah kita mesti cari feedbacknya dulu. Oh arah jam 12 feedback, arah jam 11 aman. Oke, jadi kalau buka, mas kok ini bukannya jam 10 sih? Iya pak, kalau jam 11 sudah resiko feedbacknya tinggi. Jelas, kita udah tahu batasannya gitu loh. Tapi mereka enggak, kenapa nggak mau naikin? Ya takut feedback mas. Oke, udah cariin belum feedbacknya di level berapa? Belum, nggak berani. Padahal feedback itu hal yang wajar dan itu harus kita cari gitu. Supaya kita bisa, kalau misalnya dia minta naik, segini masih aman. Karena kita tahu nih batasnya di berapa. Nah, itu banyak yang orang salah kaprah karena dia takut feedback. Kalau kita takut feedback, ya semua orang takut feedback ketika acara ya. Ketika acara kita takut feedback. Yeah. Makanya supaya kita nggak feedback, kita mesti cari. Nah, ini banyak kan yang salah kaprah di situ. Karena mereka takut duluan, mereka nggak mau cari. Mereka main aman, akhirnya kecil-kecil semua. Nah, padahal kalau terlalu kecil, respon suaranya beda. Misalnya lebih harusnya tebel, misalnya main drumnya tebel. Tapi karena dia takut feedback, dia bukannya kecil-kecil, drumnya jadi suaranya kecil juga gitu, nggak bisa bisa megah gitu. Nah, itu salah satu yang sering terjadi. Ada lagi. Ini fadernya harus 0 Pak kalau nyari. Kalau nggak 0 nanti suaranya berubah. Nah, kalau memang wajib 0, kenapa kok orang desainer insinyurnya ini bikin fadernya itu bisa dinaik turunin gitu kan? Kalau memang harus 0, kenapa nggak dia bikin solder aja di 0 gitu? Ya kan harusnya begitu. Malah bikin nggak usah ada. Nggak usah ada, karena gitu. Karena udah fix 0 kan, gitu. Nah, Nah ini banyak kan yang salah kaprah di situ. Kalau aku ya fader secukupnya. Kayak kalau kita ini garamnya berapa? Ya secukupnya, kurang lebih 1 sendok makan misalnya gitu. Tapi ada takarannya tapi secukupnya. Kalau kurang ya tambahin dikit. Karena cuman kita udah ada patokannya aja gitu. Lebih ke situ sih. Berarti fader itu yang kalau di bar itu yang naik turun ya. Naik turun itu. Tapi kalau yang ini kan putar kiri kanan. Itu termasuk fader apa enggak? Termasuk fader. Jadi kalau ditanyain itu fadernya diturunin dong, berarti kita ngomongin yang putaran yang putar bawah. ke kiri. Kenapa kok di posisi in-nya bentuknya knob bukan fader? Kalau dibikin fader jadi panjang. Mixernya jadi panjang. Iya. Ini dibikin minimalis. Makanya bikin knob kiri putar-putarin ya. Tapi fungsinya tetap sama. Namanya ya tetap fader lah. Tetap fader. Berarti nggak ada istilah halaman lain ya? Enggak. Kan arti fader itu artinya itu kan hilang perlahan-lahan, fade out, fade in. Nah, itu seperti sama. Penghilang, pengurang, penambah kan ini. Ini itu ya, fade in nambahin, fade out kurangin ya. Oke. Nah, begitu. Kalau sama yang sering terjadi ketika gue nonton YouTube. Ini mungkin beda bahasa lagi ya. Tadi kan udah ruangan segala macam. Nah, kadang gue kalau nonton YouTube, gue nonton si videonya si A. Ya. Suaranya udah enak nih. Gue bikin kalau gue full kegedean, gue bikin 50.
soundnya oh ini udah enak nih didengar gitu kan. Nah pas nextnya kan kalau YouTube kan gue bareng otomatis langsung pindah ke siapa gitu kan. Nah pas pindah ke channel yang lain dengan posisi 50 itu gede banget, harus gue turunin ke 25. Jadi kalau yang di YouTube A ini harus 50. Iya. Oke. Nah itu masalahnya di leveling sih. Kalau aku sih usahakan sekencang mungkin, sekeras mungkin, tapi jangan sampai pecah. Gitu. Oke. Iya, tetap semuanya sekencang mungkin, tapi tipe kekencangan ini yang tadi lah yang di 50 ternyata masih kencang nih, harus gue 25-in. Mungkin kalau di 25 gue cepein dengan speaker gue yang harganya cuma ratusan ribu itu bakal pecah. Ya. Tapi dengan speaker yang lain jadi aman. Ya. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh. Tapi bisa diakalin nggak sih, maksudnya kayak standarnya untuk audio di YouTube itu gimana? Kalau dibikin sekencang-kencangnya kan masih ngambang dong, maksudnya batas atasnya mana nih? Atasnya mana gitu. Jadi wah ini udah ngomongin teknisnya gini. Jadi kalau YouTube itu sebenarnya kalau di skala dB digital, dalam digital itu skalanya itu maksimal 0. Ketika kita menyentuh angka 0, ya itu artinya udah mentok di atas. Iya. Sisanya minus semua tuh, minus 1, minus 2, minus 72, minus 90, minus semua. Maksimalnya di 0. Nah, ketika kita menyentuh 0, itu artinya range digital kita udah mentok ke atas. Nah, supaya kita nggak mentok, biasanya kita akan kasih di minus 0,5, 0,2. Intinya itu mendekati 0, tapi dia nggak 0. Nah, hanya mendekati 0. Tapi nggak sampai 0. Nah, tapi itu kan kalau di audio itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Kalau bisa kita bilang nilai peak atau puncak, kalau kita bentuk audio itu kadang-kadang ada bentuk peak, ada yang normalnya. Peak itu kadang-kadang begini, dar. Nah ini suara tadi peak tuh, ta tinggi. Tapi kita ngomongnya segini. Nah yang menyentuh dekat 0 duluan itu yang door-nya tadi. Ketika kita ngomong seperti ini lagi, dia di bawah nih, jauh. Oke. Jadi ada perbedaan level antara peak dengan kita rata-rata kita ngomong. Iya. Nah, kita ngomong dengan ini, itu bedanya ini yang bikin kita pelan. Kita ketahan sama yang door ini tadi, yang waktu kita ngomong tentang, sedangkan ini pelannya di sini. Jadi kesannya kok pelan ya, tapi kalau aku naikin nggak bisa, udah mentok karena ini tadi door segini. Kalau kita pentokin, ini pecah nih suaranya. Ketika ini. Nah, gimana caranya? Kita harus pakai yang namanya break volumeter. Break volumeter itu adalah yang sudah sekencang ini ditahan di sini, yang pelan ini dinaikin, dipepetin. Nah, itu banyak sih, macamnya banyak. Ininya itu adalah break volumeter. Yang kencang ditahan, yang kecil dinaikin. Nah, itu bisa pakai normalize, itu beda dengan break volumeter. Kalau normalize kan overall, kalau ini digedein otomatis breaknya juga digedein kan. Nah, kalau yang ini lebih nyari ke loudness equalization sih. Loudness-nya ya, loud equalnya ya. Ya, oke. Jadi dia akan gedein RMS. Nah, aku biasanya akan pakai itu banyak macam sih. Kalau aku sendiri pakai plugin-nya L2. Tapi intinya apapun plugin-nya, apapun sistem software-nya itu, yang penting itu standarin di minus 12 LUFS kalau untuk YouTube. Standar YouTube di minus 12. Minus 12 LUFS. LUFS itu untuk settingannya bisa, kalau gue pakai apa tadi namanya, Audacity ya. Kalau Audacity itu bisa berarti nama pluginnya loudness equalization ya. Kalau nggak salah itu namanya, aku juga nggak apa. Ya pokoknya loudness apalah pokoknya loudness equal segala macam. Itu untuk dinaruh di untuk batas atas bawah. Batas rata-rata. Jadi dia ngitungnya rata-rata ya. Jadi rata-rata kencengnya berapa, levelnya berapa, terus dia akan kualitasasi semua kualitasasi. Akan ngitung rata-ratanya di minus 12. Di minus 12. Oke. Nah, itu di limiter. Iya, LUFS tadi di limiternya kan. Jadi LUFS itu sebenarnya untuk naikinnya aja. Jadi batas rata-ratanya segitu. Nah, nanti pastikan bahwa limit atasnya harus ada di minus 0,5, minus 0,2, pokoknya jangan sampai 0 aja. Kalau 0 nabrak nanti. Oke, berarti di loudness-nya itu untuk nentuin batas biar nggak suara tuh nggak over dari 0. Ya. Tapi jadi pas segede apapun dia nggak bakal pecah ngelewatin 0 lah ya. Jadi suaranya nggak bakal pecah. Nah, gitu. Terus setelah itu selesai baru dikasih limiter
standar YouTube itu minus 12 LUFS. LUFS. LUFS itu singkatan dari loudness unit related LU. Loudness unit related to full scale. Kan full scale kan dan tadi kita ngomongin digital itu adalah maksimalnya 0. Itu kan full scale namanya. Jadi dB itu sendiri macam-macam, ada dBu, dBV, dBW, ada dBA, dBSPL, ada dBFS. Nah, dBFS itu biasa pakai untuk digital. Kalau DBL? DBL itu biasa dipakai untuk main basket. Oh, bisa basket ya. Oke. Gue tahu aja DBL. Tadi apa DBU, DBW, DB banyak sih macam iya. DBU, DBW, DBV, banyak macamnya. Nah, kita ngomongin karena kita ngomongin YouTube ya kita pakainya yang digital DBFS. Nah, LUFS itu loudness unit related to full scale. Singkatannya itu. Limited to full scale berarti related to full scale. Ya. Berarti mentoknya ya full scale kan limited apa? Related to full scale. To full scale kan. Yeah. Full scale berarti full scale itu secara full scale apa sih? Full scale tadi yang 0 adalah P plus minus 1 minus 2. Oke. Di minus 12. Ya, itu jatuhnya di minus 12. Gitu. Nah, misalnya kayak gue punya settingan audio sekian, ya. Terus ada channel YouTube lain dengan audio sekian. Kalau dibikin 12, bisa sama nggak atau tetap beda? Tetap beda, kan yang mixing beda. Suaranya juga beda. Oh, jadi maksudnya maksudnya dirimu mau nyamain sama YouTube sebelah gitu. Iya. Hardware-nya beda. Untuk maksudnya audionya tetap mau sekencang itu. Iya, gitu. Oh, bisa. Sekencang maksudnya kalau dikasih limiter tadi yang minus 12 tadi. Bisa naik. Nah, itu apa namanya tadi? Tetap pada akhir pas di-upload kita dengar itu tetap beda-beda tetap ya. Ya, tetap kan beda-beda. Cuman loudness-nya mirip-mirip. Loudness-nya mirip-mirip. Jadi nggak sampai yang ini mesti gedein banget, yang ini mesti kecilin. Iya. Jadi cuma nambah 1 klik 2 klik kalau di handphone, 1 klik 2 klik atau ke bawahin 1 klik 2 klik udah. Oh, jadi nggak perlu ya kayak yang tadi yang di awal yang aku omongin kan pertama udah 50, ternyata pas kedua langsung turun ke 25. Ya. Itu kan jauh banget kan jatuhnya. Misalnya 50 ya turunnya 48 gitu kan masih nggak terlalu nggak terlalu jauh. Seperti gitu ya. Oke, I see. Oke, kalau kalian mau belajar masalah audio, mungkin nanti gue bakal belajar audio lagi. Mungkin di kepala gue masih belum banyak pertanyaan karena gue tidak tahu apa-apa tentang audio. Aduh, udah gue masih belajar. Tadi niatnya gue cuma pengen nanya ini suaranya kenapa cuma sebelah doang. Padahal gue bikinnya LR, left right dua-duanya, yang itu cuma sebelah. Setelah ada otak-atik, kenapa nggak dibikin mono aja? Dan iya benar. Mikrofonnya kan cuma satu. Mikrofonnya cuma satu. Nah aja aku nebeng nih. Nebeng. Harus suaranya aman sih. Kalau dari aplikasinya sih suaranya aman, masuk semua harusnya. Cuma nanti pas ya kita lihat nanti hasil akhirnya gimana. Kita percayakan editingnya kepada audio, kepada sound engineer. Enggak lah. Ini aku sekalian belajar gue untuk ngurus audio karena yang kalau kalian nontonnya sebelumnya itu pasti hancur-hancuran dan gue selalu belajar buat ya semoga bener lah audionya karena settingan ternyata audio gampang-gampang nggak ngerti ya. Bukan gampang-gampang susah lagi, gampang-gampang nggak ngerti karena masalahnya nggak cuma ada internal eksternal nggak maksudnya nggak cuma internal tapi ada masalah eksternal juga. Terus ada banyak faktor mulai dari jadi audio itu kerumitannya itu mulai dari mikrofon kita kalau ngomong seperti ini mikrofonnya bagusnya pakai yang tipe apa, terus kabelnya harus tipe apa, impedansi matchingnya harus berapa, terus kapasitansi antar kabelnya itu harus berapa, itu kita harus paham dulu. Oke. Kalau nggak kalau asal pasang gimana? Ya bisa, cuman nggak optimal aja. Iya. Ya kayak yang apakah yang akan saya lakukan yang sedang saya lakukan sekarang? Kabelnya gimana? Harus pakai gini. Oh, harus ada mixer. Iya, ada sound card. Budgetnya lumayan. Nggak mahal kan? Tapi nggak mahal. Cuma duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada mah apa itu? Buang. Beli. Cuma duitnya nggak ada. Oh segitu, oke. Kita pikirkan nanti lah.
Tiba-tiba sore-sore gitu, wah ini kalau mau bagus suaranya pakai sound card Apogee. Oh ya udah beli, berapa? 40 juta. Nice. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya. Tapi belum, karena nggak ada ya. Kalau Berapa? kayak murah Iya, aja. 40 juta, oke. Nih gue cuma ada 2.000, bisa dapat apa ya? Aduh, oke. Ya udah, kalau mau belajar sound, bisa langsung ke channelnya Ko Sarbi. Oke. Sarbianto. Wah, nggak hafal loh channel itu tuh apa. Ntar ditulis aja di bawah. Ya udah, nanti ada di deskripsi. Nitip di deskripsi. Ya, nanti gua ada di deskripsi. Udah, di deskripsi. Hah. Gara-gara pusing bahas audio engineer. Oke, seru loh. Iya, mixer seru, cuma ketika ngeblank dan nggak tahu apa yang akan dilakukan, kita setting sana sini, ternyata permasalahan bukan di mixernya, tapi dari Laptop softwarenya. Softwarenya, iya. Di softwarenya itu apa tadi? Project rates-nya itu di 4.000 di sample rate-nya 441, tapi hardware-nya settingnya di 48 dan itu bermasalah. Langsung lites. Iya. Nah, makanya itu harus benar-benar dicek satu persatu. Kayaknya kan nggak lucu juga. Itu ibaratnya kalau ini mobilnya premium, terus kita isi solar, kan nggak matching. Iya sih. Berebet nanti Iya. naiknya. Nah, Cuma kan saya sebagai orang tidak mengerti itu. Kita taunya cuma plug and play. Tapi kita udah kalau user tuh cuma 3, bukan plug and play. Kalau plug and play baru 2. Plug and play dan ngomel. Oh iya, ngomel. Ya, itu sudah sering terjadi di klien-klien. Iya, iya. Ya, saya sudah sering merasakan itu. Walaupun bukan di sound engineer ya. Kayaknya bidang apapun yang aja plug and play ngomel. Plug and play ngomel. Kalau udah ngomel gue pengen bikin silent HP lah. Sama ya email kalau bisa dimatiin sebentar. Lagi liburan. Zimbabwe. Ngapain lagi misi apa? Urusin penguin. Padahal nggak ada. Loh, Zimbabwe ada penguin. Ada Pak, baru saya bawa kemarin. Aduh. Oke lah, nanti detailnya Ko Sarbi di bawah, dan Instagramnya juga Ko Sarbi di @sarbianto. Iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini juga. Kalau kalian suka subscribe, kalau enggak ya udah, kalau enggak tertarik subscribe, ya supaya dia dapat AdSense. Sebenarnya bukan dapat AdSense sih, biar bisa ngebuka AdSense aja dulu. Iya. AdSense belakangan. Tapi kalau lumayan loh buat jajan di Heroy. Lumayan sih. AdSense-nya. Kalau AdSense-nya bisa sebulan dapat 20 juta, kan bisa makan di Heroy sepuasnya. Amin. Sampai sekarang nyetok Indomie. Acaranya disponsori oleh Kapal api. Aduh. Potong lagi nih. Potong lagi. Enggak, yang ini enggak dipotong, aman lah. Ya, enggak ada yang nonton juga, jadi kalau sekarang ya free lah. Kalau mau ditonton sih ngejekin Deddy Corbuzier sih. Iya sih. Kalau yang ini dipotong. Kalau itu udah pasti dipotong sih. Itu ada sekitar 20 menit kemarin ya sama si Nanda. Itu ada 20 menit kita si Nanda tuh ngocehin si Deddy Corbuzier tuh. Gue dengerin aduh dong. Oke, nanti ini dipotong. Oke, ini dipotong. Oke lah. Terus dia nggak ngomel ketika tahu bahwa omongannya dia banyak yang dipotong. Karena dia nggak bakal nonton juga. Jadi aman lah. Karena kan dia cuma ya kayak apa ya, kayak Nan, lo lagi kau lagi sibuk nggak ngapa? Yaudah yuk, aku pengen ngobrol masalah WWE. Yaudah kapan? Sekarang. Yaudah yuk jadi. Sama awakmu lagi apa? Lagi ada masalah audio, tap selesai bener, tak yuk hidupin ngobrol, udah. Iya sih. Yang penting itu. Intinya kalau aku pribadi, ini agak susah sih antara saya terlalu sering digunakan. Jadi rancu. Ya intinya gue kalau bikin podcast itu cuma buat sekarang ya, bukan Evan, buat belajar biar ngomongnya nggak muter-muter, nggak menjelimet. Intinya itu. Ya kalau dapat essence, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya kurang ajar juga. Ya, iya sih. Iya. Tapi intinya gitu. Semuanya itu salah subscriber sih. Kenapa nggak langsung subscribe? Coba kalau seluruh Indonesia ini subscribe channel ini, udah nggak ngekos dia. Oh iya. Soalnya habis duit buat YouTube. Udah nggak tahu bayar kosan gimana. Aduh. Oke lah, thank you semuanya di acara ini. Kita udah ngobrol selama setengah jam. Lumayan bisa jadi 2-3 video.
Thank you, Ko. Iya. Heeh. 2-3 video. Iya, bikin-bikin Kalau 10 menit. kalau nggak dipotong-potong banyak. Iya. Ya ini paling dipotong bisa jadi 2 lah, 10 menit 10 Iya, menit. bener. Oke. Oke, thank you udah bantuin setting audio. Sama-sama. Ya, yang penting maju terus. Amin pasti. Jangan malu-maluin aku. Lah, Iya, nggak bakal malu. Karena kita bakal jualan mixer yang kalian dapatkan seperti ini. jualan. Jadi ada promo paket untuk 2 orang, 4 orang, 6 orang, dan untuk berjamaah. Oke lah, thank you semuanya di podcast Kamar Dugan. Thank you Ko Sarbianto, tetap sukses jadi sound engineer. Pasti juga. Iya, kalau ada project kabarin. Pasti. Karena kita lagi BU semuanya. Oh ya, gue pengen satu pertanyaan. Duit proyekan sound engineer sekarang gimana? Kalau sama sound engineer ya, kita ngomongin sound engineer, sampai per detik ini aku baru pegang 2 project. Dari bulan Maret sampai sekarang baru pegang 2 project, dan itu tapping streaming semua, dan dua-duanya itu satu orang, yaitu Tulus. Aku sempat pegang 2 kali rekamannya dia. Udah nggak ada lagi. Oh, sebagai engineer ya, sebagai sound engineer. Lebih ke proyek konsultan, malah konsultan. Rata-rata konsultannya sekarang juga podcast. Pada sana. Iya sih, banyak podcast ya. Tapi setidaknya masih ada putarannya nggak sebagus sebelum ya, Bang? Nggak sebagus sebelum. Sekarang nih mau beli Indomie aja mesti ngitung duit. Kalau dulu mau bisa traktir orang juga aman. Sekarang mesti ngitung duit. Ini belinya yang jumbo atau yang single ya? Gitu. Kadang-kadang masih mikir. Kalau aku nggak mikir sih. Karena jelas nggak beli. Bukan, pasti beli ke warkop, beli. Ya makan apa tinggal Kang. Ya, tinggal gini aja. Langsung oke. KB, kasbon. Karena gue orangnya bukan karena aku nggak, kalau ngomong Kang kasbon gitu nggak enak gitu loh. Jadi kayak aduh, nyatet lagi nih. Sekarang jadi akhirnya udah pelajarin tuh Kang. Nah, dan untungnya yang jualan itu udah paham. Oke. Maksudnya dicatat. Aku nggak berhasil loh gini. Iya. Itu nggak berhasil. Nah, kemarin dia nyobain waktu ngeliat aku pas kayak Kang, terus yang jualan, oke. Dia penasaran, loh kok gitu ya? Aku coba lah. Dia manggil juga, Kang. Yang jualan. Liatin. Apa? Terus ngitung dia. Habisnya sekian. Dipikirnya aku udah habis. Iya, mau bayar. Dikira mau bayar kan. Aduh. Beda tangan, beda hasil. Beda tangan, beda persepsi emang. Jadi ya kalau mau menggunakan gini itu hanya orang-orang tertentu. Yang pastinya yang sudah sering mengutang sih. Master of Kasbon. Karena zaman kuliah aku masih ingat. Zaman kuliah itu aku pernah kasbon 700.000. Bener-bener sebulan cuma makan di warkop. 700.000. Itu ya selama sebulan full, literally sebulan full, makan 700.000. Itu gara-gara bayar uang kuliah. Ternyata duitnya kurang. Duitnya tuh dipakai buat itu. Akhirnya duit makan tak pakai duit itu. Nah, pas bulanan pas bayar dapat bulanan lagi, udah langsung bayar tep. Dan untungnya bisa ke cover. Aku pikir habis itu bayar tep 700.000, terus bulan depannya kasbon lagi 700.000. Iya. Oh ya tetap gitu. Enggak sih, jangan. Enggak, tapi yang biasanya paling cuma kayak 200. 300. Iya. Tapi kalau ngeliat buku kasbon itu lebih dari 20 orang yang kasbon. Anggap satu orang 100.000. Itu kayak buku nasabah loh. Iya, jatuhnya buku nasabah. Neraca saldo semua. Iya, neraca saldo. Tapi untungnya sekarang ya bersih lah. Ya. Soalnya paling 3 hari, 3 soalnya hari. Masih tanggal muda kan. Iya. Bersih lah, tanggal muda. Ya paling nanti tanggal 20-an baru. Nah, kalau sudah di atas 2 digit ini kan mulai 2 digitnya angkanya. Udah tuh mulai gini ya. Aduh. Selama tanggalannya masih 1 digit mah aman. Sama sih. Oke lah, thank you Ko. Oke, siap. Ini kita udah pamit berkali-kali nggak jadi karena tiba-tiba pertanyaan muncul, ya daripada tiba-tiba kita bengong terus nunggu pertanyaan muncul, mending kita akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan lain ya sambung lanjut. Tinggal dipotong.
Tapi aku pengen bikin podcast sama orang nggak dipotong loh, pengennya. Kayak soleh-solihun gitu ya. Iya. Gue males nih, terus dia nungguin lama. Iya, ngobrol. Maksudnya yang diobrolin juga kayaknya aman semua. Nggak ada yang nembak-nembak gitu loh. Kalau nembak pun sama dia dibiarin itu. Iya, nah pasti nembaknya juga nggak ekstrim kan. Iya. Ini ya yang seperti tadi lah, ada beberapa yang nembak-nembak juga harus di-cut. Oke lah, thank you semuanya. Jangan nembak dalam nanti. Ya kalau udah nikah mah bebas. Tapi kalau belum nikah, ya hitung-hitung tanggal lah. Biar aman. Biar aman. Biasanya ya harus berhitung. Oke lah, ini kalau kita panjangin nih sampai 2 jam juga nggak bakal selesai podcastnya. Aku sudah tidak mau mengedit hal-hal yang tidak penting selama 1 jam. Itu melelahkan. Oke lah, thank you semuanya. Oke, ya. Siap. Beli kok. Tambah di mana? Loh, di kamar satu ruangan. Satu ruangan dimarahin sama ibu kos. Tinggal copot. Ke pindah ke tempat baru bisa. Oh iya. Iya kan. Nah itu baru, wah maknyus tuh. Gue pasti bakal bikin konten di situ sih. Jadi ya bareng-bareng pindah ke sana, bikin konten di tempat wakmu. Konten jazz. Konten Jazz. Konten Jazz. Java Jazz. Java Jazz. Java. Java yang Java itu Jav tapi di Java ya. Iya. The Java. The Java Jazz. The Java Jazz. The Jav Jav Jazz. Oke lah. Artinya beda loh. Iya, jauh. Jav. Yang mengerti menikmatilah, buka incognito. Iya. Yang penting jangan di mozaik aja videonya. Iya, jangan mozaik, nggak bagus tuh. Kurang gimana kurang gitu. greget. Iya, cari yang uncesor. Iya dong, uncesor kan. Iya benar. Ya siapin, kalau kita nggak perlu pakai VPN karena kita udah bebas. Yang kalau nggak bisa ya bisa pakai VPN sama incognito lah. Jadi pas buka orang minjem HP, pas tulisannya PO, ternyata ada sisanya keluar otomatis ya. Iya benar. Ada yang bikin tulisan X, kan X ada jarang tuh kan, Iya, ada X ya macam-macam. Oke lah, udah kita bubar sampai di sini aja. Bye bye.